Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Akan mengkaji satu hadis Rasul Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah, diabadikan oleh Al-Imam Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibai dalam kitab Irsyadul Ibadnya. Annahu sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar faqala amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka sa'idal mimbar faqulta amin amin amin. Dikisahkan bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki tangga mimbar beliau membaca amin 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 sebanyak 3 kali. Maka kemudian beliau ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau membaca amin setiap tangga yang engkau naiki? Faqal, maka baginda Rasulullah menjawab, inna Jibril alaihissalam atani, bahwasanya Jibril alaihissalam datang kepadaku sambil berucap, man adraka syahrul Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Baginda Nabi mengatakan, Jibril berucap, barang siapa yang menjumpai Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah setelah Ramadan berlalu, maka orang itu akan mati dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia tidak akan diampuni. Maka bacalah amin, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, kul amin, bacalah amin. Fakultu amin, aku pun membaca amin. Artinya Jibril mendoakan tidak baik kepada siapapun yang berjumpa Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka Rasul pun mengamini doa tersebut. Kemudian doa yang kedua, wa man adraka abawai au ahadahuma falam yadurrahuma famata fadakhala an-nar. Barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dan dia tidak memberikan kebaikan, tidak bakti kepada keduanya, famata, kemudian dia meninggal, fadakhala an-nar fa'abadahu Allah, maka dia akan masuk ke neraka. Maka semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Kul amin, bacalah amin. Fakultu amin, aku pun membaca amin, kata baginda Nabi. Wa man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Dan yang ketiga, barang siapa yang dibacakan di sekatnya, di sampingnya, namamu Muhammad, falam yusalli, dan dia tidak bersalat kepada engkau, famata fadakhalan nar, maka dia akan mati dan dia akan masuk neraka. Fa'abadahullah, maka Allah semoga menjauhkan padanya dari rahmat. Qul amin, katakan amin. Fakultu amin, aku pun mengucapkan amin. Subhanallah. Ada 3 doa malaikat Jibril untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, ketika ada orang berjumpa Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah, sementara di bulan Ramadan ampunan begitu besar, begitu banyak dituangkan oleh Allah. Barang siapa yang puasa, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu, diampuni. Man qama Ramadan, barang siapa yang salat tarawih akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Tapi ketika Ramadan berlalu dia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka Jibril beranggapan ini keterlaluan.
didoakanlah agar tidak mendapatkan rahmat Allah, akan dimasukkan ke neraka. Dan Rasulullah mengamini doa tersebut. Kaum muslimin, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak di Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah, terus di bulan yang mana lagi? Kalau tidak sekarang, kapan kita akan mendapatkan ampunannya? Ini bulan yang istimewa, bulan yang sangat luar biasa, yang Rasul mengatakan seandainya umatku tahu apa yang ada pada Ramadan, niscaya mereka akan mengimpikan semuanya Ramadan setahun penuh. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Subhanallah. Ini anugerah keberadaan Ramadan sebagai bentuk cinta Allah, sebagai bentuk rahmat Allah, agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di bulan ini kita tidak mendapatkan rahmatnya, tidak mendapatkan ampunannya, entah di bulan yang lain atau kapan kita bisa mendapatkan ampunannya. Dan yang kedua adalah kalau kita tidak bisa bakti, tidak bisa baik kepada orang tua kita, ini dianggap keterlaluan. Orang yang telah melahirkan, merawat, menjaga kita dengan penuh kasih sayang, kemudian kita tidak bakti kepadanya, terus kemana dan kepada siapa kita akan bakti? Kalau tidak mendapatkan ridhonya, tidak berusaha, terus bagaimana dengan kita ini yang memang dahulu lahir telanjang, tanpa ilmu pengetahuan, tanpa apa-apa, dijaga, dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kalau kita tidak bisa menyayangi orang tua kita, tidak bisa berbakti, maka kita mendapatkan doa malaikat Jibril untuk dijauhkan dari rahmat Allah dan diamin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga orang tua kita senantiasa mendapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah sebagaimana dahulu menyayangi kami, kita semua ketika masih kecil. Dan yang ketiga adalah mereka yang ketika disebut nama Sayyidina Muhammad SAW tidak bersolawat kepadanya, maka didoakan oleh Jibril untuk dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak terketuk hati ketika mendengar nama Sayyidina Muhammad SAW, lantas nama siapa yang akan bisa mengetuk hati kita? Seorang Nabi dan Rasul yang begitu cinta kepada kita, melebihi cinta kedua orang tua kita. Seorang Nabi dan Rasul yang senantiasa basah bibir mulianya dengan nama kita, ummati, ummati. Di setiap sujud beliau dengan tetesan air matanya. Ketika beliau wafat, ketika besok di padang mahsyar di akhirat, semua meninggalkan kita. Bahkan para nabi mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Hanya satu-satunya nabi yang akan mengatakan ummati, ummati, ummati. Ketika rombongan para anbiya akan dimasukkan ke surga dengan mimbar-mimbar indah mereka, semua sudah duduk di atas mimbar itu. Hanya satu mimbar yang kosong, mimbar Sayyidina Muhammad SAW, yang masih gelisah, khawatir ketika akan masuk surga. Kenapa? Karena takut meninggalkan umatnya, sementara beliau masuk surga tanpa kita umatnya. Maka ketika kita tidak terketuk hati, tidak membaca sholawat ketika namanya disebut, Jibril pun tidak terima. Dia akan mendoakan mereka yang tidak bersholawat kepada Rasulullah ketika namanya disebut untuk dijauhkan dari rahmat Allah, dan beliau pun mengamininya. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 doa dari malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, dan 3 doa itu diamini oleh manusia paling mulia, yang kata para ulama ini merupakan doa yang paling ijabah, yang paling ampuh, karena yang berdoa adalah malaikat Jibril dan yang mengamini baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima puasa kita, diterima tarawih kita, diterima sedekah kita, dan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.